saudara dikasih dalam Tuhan, kembali berjumpa dengan saya Dede Daniel dalam Suara Kemenangan, video khotbah singkat yang berisi pesan-pesan Tuhan untuk menguatkan saudara dan mengingatkan saudara bahwa saudara lebih dari pemenang. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya saudara diberkati, saudara dilindungi, saudara dijaga oleh Tuhan, sebab kita mempercayai Tuhan yang besar dan dahsyat dan berkuasa yang selalu menyertai kehidupan kita hari lepas hari. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, cuaca yang cerah, saya berada di Singapura, saya berada di City Hall, di Esplanade, saudara, tempat gedung teater menjadi kebanggaan kota Singapura, di mana banyak terjadi aksi-aksi pertunjukan di gedung teater sana yang bisa dinikmati oleh para turis dan juga oleh para penduduk Singapura tentunya. Saudara dikasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini di tempat yang indah ini saya akan sharing firman Tuhan dengan saudara dan membawakan firman Tuhan untuk kekuatan saudara. Yang saya beri judul pada saat ini adalah kasih karunia Tuhan sama dengan kemenangan kita, sama dengan menang atas dosa. Kasih karunia Tuhan sama dengan kemenangan kita, sama dengan menang atas dosa. Saya akan membacakan buat saudara dalam Roma 5 ayat yang ke-17. Sebab jika oleh satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara dikasih dalam Tuhan, pada saat saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menurut ayat ini kita menerima dua pemberian yang diberikan secara cuma-cuma. Yang pertama adalah anugerah kebenaran, the abundance of grace, dan juga hidup dalam pembenaran Tuhan atau hidup dalam pembenaran. Jadi saudara, ini adalah gift yang Tuhan berikan atau pemberian yang Tuhan berikan secara cuma-cuma. Saudara tidak layak menerimanya, saudara tidak pantas menerimanya karena kita orang berdosa sebelumnya, tapi Tuhan berikan itu karena anugerah Tuhan dan kita sudah menerimanya dengan iman. Jadi yang kita tidak perlu melakukan apa-apa untuk hal ini, kita hanya menerima Yesus, jadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu Tuhan memberikan dua pemberian ini, saudara-saudara. Ini adalah keistimewaan yang kita miliki dan kita terima sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di perjanjian baru. Ini tidak bisa dinikmati orang-orang yang hidup di perjanjian lama, saudara-saudara. Ini adalah karunia Tuhan yang saudara dan saya miliki. Dan terima ini, saudara-saudara. Jadi kelimpahan kasih karunia dan juga di sini katakan pembenaran yang diberikan secara cuma-cuma untuk kita sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan. Dan saudara, pada kesempatan ini saya kembali meletakkan dasar dalam hidup kita bahwa kemenangan yang saudara dan saya peroleh itu bukan dari hasil usaha kita. Bukan karena ketaatan saudara, bukan karena perbuatan baik saudara. Apa yang kita terima itu karena anugerah Tuhan, sehingga kita bisa hidup menang dalam Tuhan. Di bagian selanjutnya di ayat itu dikatakan akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu. Jadi yang menerima kasih karunia dan pembenaran itu akan hidup dan berkuasa. Dalam bahasa Inggrisnya ini dikatakan akan hidup dan berkuasa ini akan reign in this life. Jadi akan bertakhta dan berkuasa dalam hidup ini, saudara-saudara. Jadi pada saat sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah menerima kasih karunia ini, yang Tuhan lakukan dan kerjakan bagi kita, dia memberikan kita kemenangan. Jadi anugerah kemenangan atas segalanya. Dan kalau jadi saudara dalam hidup ini, saudara akan mengalami menang, menang, dan menang. Kemenangan demi kemenangan. Kenapa? Karena Yesus yang sudah memberikannya untuk kita. Jadi kalau saudara sakit, katakan kepada sakit penyakit saudara, kau harus tinggalkan saya. Karena Yesus sudah mati buat saya, oleh bilur-bilurnya saya sudah disembuhkan. Kalau saudara ada dalam kesusahan keuangan, katakan Tuhan, saya percaya kau akan berikan saya pekerjaan. Bisnis saya akan maju dengan baik karena Tuhan yang menyertai saya. Nah, kalau saudara misalnya terlibat dengan kedukunan, terlibat dengan roh-roh jahat, saudara bisa katakan, iblis engkau sudah dikalahkan, aku menang atas hal ini. Saudara punya kecanduan, saudara punya addiction, atau saudara punya bad habit, kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak bisa saudara atasi, kalahkan dengan Tuhan. Karena melalui dua gift ini Tuhan memberikan kita kemenangan. Ini adalah satu paket yang kita terima bagi kita yang hidup di era perjanjian baru ini, saudara. Jadi saudara, pada saat kita menerima Yesus, anugerah, kemenangan, lalu yang berikutnya adalah kita menang atas dosa. Banyak orang Kristen punya pemikiran yang salah, saudara. Dia berusaha mengalahkan dosa dengan ketaatannya, dengan caranya sendiri atau dengan kekuatannya sendiri. Bangun-bangun tidur, saudara, dia harus berkata, saya tidak boleh merokok, saya tidak boleh merokok, saya tidak boleh nonton pornografi dan lain sebagainya. Saudara, kalau saudara lakukan hal itu tidak salah, tapi kurang tepat menurut firman Tuhan. Karena saudara bergantung kepada diri saudara sendiri. Yang Tuhan mau lakukan adalah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan saja yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan atas hidup ini. Di sini dikatakan di dalam ayat yang lain bahwa
Roma 6 ayat 14 dikatakan, sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum kasih karunia. Jadi kalau kita mau menang atas dosa, kita harus tanamkan di hati kita bahwa kita hidup di bawah kasih karunia. Jadi kalau saudara katakanlah punya problem dengan las, bangun-bangun tidur, saudara katakan pagi-pagi, Tuhan terima kasih, saya percaya saya akan menang atas dosa ini, saya percaya Tuhan akan memampukan saya, dengan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, saya akan mampu mengatasi dosa ini. Melangkah saudara, jangan pikirkan lagi saudara akan mengatasinya sendiri. Melangkah dengan iman saudara, saudara nanti akan buktikan bahwa pada saat saudara melangkah dengan anugerah Tuhan, saudara tiba-tiba tampil, oh saya kok tidak melakukan lagi ya, kenapa ya? Ini karena anugerah Tuhan. Nah itu yang saya alami sendiri juga secara pribadi saudara. Saya punya kebiasaan buruk dan saya bergantung selama diri saya selama ini, dan saya hanya jumpai saya gagal dan gagal dan gagal. Tapi akhirnya saya mengenal kebenaran ini dan saya mulai berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Dan saudara tahu apa yang terjadi pada hidup saya bisa melangkah dalam kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Jadi saudara berhenti mengandalkan diri saudara, berhenti mengandalkan orang lain, berhenti mengandalkan pendeta, berhenti mengandalkan siapapun juga, bersandar kepada kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah untuk kita, saudara. Jadi saya bisa simpulkan bahwa anugerah Tuhan memberikan kita dua pemberian, yaitu kasih karunia yang berlimpah-limpah dan pembenaran. Yang kedua, hal ini menyebabkan kita menang dalam hidup ini. Kita bertakhta, reign. Saudara, di dalam bahasa Yunani-nya itu basilio. Basilio itu adalah bertakhta sebagai raja, yang bahasa Inggris mengambilnya menjadi basilika atau gedung-gedung gereja yang dibangun pada zaman-zaman dahulu. Saudara, ini artinya kita bertakhta dalam hidup ini. Karena kita bertakhta dalam hidup ini, itu berarti kita bisa menang atas dosa. Jadi kasih karunia Tuhan sama dengan kemenangan kita, sama dengan menang atas dosa. Jadi saudara-saudara kasih dalam Tuhan, maju terus dalam Tuhan dan jangan pernah undur dari Tuhan, sebab kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang menang dan kita bisa mengatasi dosa kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara, tapi yakinilah saat ini, dan saya ingatkan lagi bahwa saudara adalah orang yang menang. Kalau orang yang menang, saudara bertakhta dan saudara berkuasa atas hidup ini, dan saudara bisa mengalahkan segalanya, termasuk dosa dan kecanduan serta kebiasaan buruk yang saudara alami saat ini sebagai manusia yang hidup normal apa adanya. Saya percaya saudara-saudara, iblis berusaha menjatuhkan kita, tapi kita harus ingat terus bahwa Yesus ada di pihak kita dan Dia ingin terus memberikan kemenangan bagi kita. Tapi sekali lagi, kemenangan ini bukan hanya dari usaha sendiri, tapi berasal dari kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara. Kalau saudara diberkati, bagikan firman Tuhan ini, biar dia orang-orang lain juga bisa diberkati, seperti juga bisa diberkati bersama-sama dengan mereka. Selamat menikmati hidup dan hari-hari yang penuh kemenangan di dalam Kristus, dan sampai berjumpa di kesempatan mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bye-bye.